Dia adalah putra yang buruk, suami yang buruk, dan raja yang buruk. Tetapi seorang prajurit yang gagah dan hebat. Itulah deskripsi yang menurut sejarawan Sir Stephen Runciman paling cocok untuk Richard I. Hal ini sejalan dengan kritik yang dilontarkan terhadap Richard oleh sarjana Victorian, yaitu William Stubb, yang menganggapnya sebagai pejuang belaka yang tidak peduli dengan kerajaannya atau simpati kepada rakyatnya. Memang, Richard I adalah penguasa yang tidak pernah hadir. Dia hanya menghabiskan 6 bulan dari 10 tahun pemerintahannya di Inggris. Sisa waktu raja akan terlibat dalam perang atau di pengasingan, atau hanya lebih memilih untuk tinggal di wilayah Prancisnya, seperti Anjou dan Aquitaine. Hari ini para sarjana memperdebatkan apakah raja bahkan tahu bagaimana berbicara bahasa Inggris atau tidak, karena dia lebih suka bahasa ibunya di Occitan. Namun, sejarah Inggris mengingatnya dengan sangat baik. Bagaimanapun, dia adalah Richard, si hati singa. Tetapi apakah dia benar-benar pantas mendapatkan julukan ini? Saya akan membiarkan teman-teman untuk memutuskannya sendiri saat saya akan mengupas sejarah kisah kehidupan Raja Richard I. Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Richard lahir pada tanggal 8 September tahun 1157 di Beaumont, Istana Oxford, Inggris. Dia adalah putra Henry II, Raja Inggris yang dikenal sebagai Henry Cutmantle atau Henry Plantagenet, dan istrinya Eleanor dari Aquitaine, seorang wanita yang sangat kuat dan sangat berpengaruh di Aquitaine, yang sebelum menikah dengan Henry juga menjabat sebagai Ratu Prancis, karena dia pernah menjadi istri Raja Louis VII sebelum pernikahan mereka dibatalkan. Richard dikatakan telah menjadi putra kesayangan ibunya, dan di masa kecilnya akan menanamkan dalam dirinya dasar untuk apa yang akan menjadi idenya, tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang pria bangsawan yang gagah berani dan mencari kemuliaan. Meskipun kualitas-kualitas ini mungkin secara positif mempengaruhi bagaimana dia dipandang baik dalam pengertian modern dan historis. Richard adalah bagian dari House of Plantagenet, sebuah dinasti kerajaan yang memerintah Inggris selama kurang lebih dari 330 tahun. Kakeknya sebenarnya adalah Geoffrey V, Pangeran Anjou, adalah orang yang mendirikan dinasti keluarga itu. Sementara ayahnya menjadi Plantagenet pertama yang mengklaim tahta Inggris. Secara umum tidak diharapkan bahwa Richard akan menjadi raja, karena dia adalah putra ketiga Henry dengan Eleanor. Putra tertua yaitu William meninggal pada usia muda, bahkan sebelum Richard lahir. Kakaknya yang lain yang bernama Henry adalah orang yang ditabiskan kelak menggantikan posisi ayahnya. Faktanya, pada tahun 1170, keluarga itu membuat langkah yang tidak biasa untuk royalti Inggris dan menobatkan Henry muda yang berusia 15 tahun sebagai Raja Muda Inggris saat ayahnya masih hidup. Untuk membantu membedakannya, dia dikenal sebagai Raja Muda Henry. Penobatan ini hanya dalam nama, dan Henry yang lebih tua masih mempertahankan otoritas. Ini menjadi rebutan antara ayah dan anak, ketika Henry muda menjadi frustasi dan marah kepada ayahnya, yang memberikan kurangnya kekuatan dan kekuasaan yang dianggapnya sebagai haknya.
Dia didukung oleh bangsawan lain, baik Inggris maupun negara asing, yang ingin menyingkirkan Raja Henry tua, dan bahkan ibunya sendiri yang sedang berselisih dengan suaminya mendukungnya. Raja Henry muda mulai memberontak dan bersekutu dengan ayah mertuanya, yaitu Raja Louis VII dari Prancis. Selain itu, dia juga didukung oleh Raja Skotlandia, yaitu William the Lion. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1173 hingga tahun 1174. Dia hampir berhasil mendapatkan kemenangan, tetapi pada akhirnya ayahnya, yaitu Henry II lah yang menjadi pemenang. Yang sekarang menjadi pertanyaan, apa peran Richard dalam pemberontakan ini? Pada saat pemberontakan terjadi, Richard telah diangkat menjadi Adipati Aquitaine, sebuah wilayah Prancis yang pada saat itu merupakan kadipaten yang menjadi milik Inggris, ketika ibunya, yaitu Eleanor, menikahi Henry. Meskipun pernikahan antara ayah dan ibunya berhasil sejak awal, akhirnya mereka berpisah, dengan Eleanor pulang kembali ke Aquitaine. Richard mungkin telah lahir di Inggris, tetapi dia dan saudara-saudaranya harus dibesarkan di istana ibu mereka di Aquitaine. Sementara ayah mereka berjuang untuk membangun kembali kekuasaannya. Itulah mengapa Richard lebih peduli dengan Aquitaine, karena Aquitaine adalah tempat di mana Richard banyak menghabiskan waktunya, baik sebagai seorang anak dan sebagai orang dewasa, yang bagaimanapun tampaknya dia jauh lebih menghargai tanah itu dibanding seluruh wilayah Inggris. Richard benar-benar memihak saudaranya selama pemberontakan, seperti yang dilakukan adik laki-laki mereka Geoffrey. Tentu saja pada saat itu dia masih muda dan jelas dipengaruhi oleh orang lain. Kemungkinan besar ibunya dan Raja Louis dari Prancis. Nyatanya, setelah pemberontakan dipadamkan, Henry II memenjarakan istrinya, yaitu Eleanor dari Aquitaine, dengan alasan untuk menjaga agar anak-anak itu tetap sejalan dan untuk meminimalkan pengaruhnya terhadap mereka. Eleanor tetap dikunci di penjara selama 16 tahun ke depan. Adapun putranya yang memberontak, Raja Henry masih berbelas kasih dan memaafkan mereka setelah mereka tunduk padanya. Richard mempertahankan gelar Adipati Aquitaine dan ayahnya menugaskannya dengan menghukum para bangsawan yang memberontak melawan Raja Inggris. Perintah Raja Henry adalah agar sebagian besar kastil di kadipaten harus diratakan dengan tanah. Jelas, hal ini membuat beberapa bangsawan lokal menolak untuk mundur dan melanjutkan pemberontakan mereka melawan Richard. Henry menaruh banyak kepercayaan kepada putranya yang berusia 18 tahun itu, dan kecakapan militernya saat dia memberi Richard komando penuh atas tentara kadipaten, serta kendali atas pendapatan lokal. Mungkin dia terkesan dengan cara Richard menangani dirinya sendiri selama pemberontakan, meskipun itu melawannya. Tentu saja, Richard akan mengembangkan reputasi sebagai pejuang dan pemimpin militer yang hebat. Berbeda dengan kakak laki-lakinya Henry, yang digambarkan tidak memberikan bukti kecerdasan politik, keterampilan militer, atau bahkan kecerdasan biasa. Richard menghabiskan beberapa tahun berikutnya sebagai wali ayahnya di Aquitaine dan berhasil memadamkan pemberontakan. Dan hal ini dicatat oleh penulis sejarah abad ke-12, yaitu Roger dari Houweden. Duke muda secara khusus menyebutkan keberhasilannya dalam pengepungan di benteng Castillon-sur-Agen, di mana benteng itu adalah benteng yang kuat penjagaannya, sehingga dalam menghancurkannya membutuhkan penggunaan artileri. Tetapi setelah 2 bulan, Richard berhasil menghancurkan pasukan. Jelas, dia cukup senang dengan dirinya sendiri, karena itu bisa dibilang kemenangan militer pertamanya yang mengesankan. Keberhasilan ini mulai membangun reputasinya sebagai komandan yang mahir, tetapi juga kegemarannya akan kekejaman, karena dia menunjukkan sedikit belas kasihan
kepada mereka yang menghalangi jalannya. Beberapa bangsawan terbukti menjadi tantangan yang lebih besar daripada yang lain. Keluarga Rankin misalnya, dianggap duri besar di pihak Richard. Mereka adalah penguasa di Telebok, dipimpin oleh Geoffrey de Rankin, dan kastil mereka dianggap tidak bisa ditembus. Kastil itu dibangun di atas ketinggian yang berbatu dan berdiri di tepi kanan sungai Serenti. Bangunan kastil itu tidak tergoyahkan dari 3 sisi, sementara sisi keempat dijaga ketat. Strategi Richard adalah menjadikan dirinya target yang tidak tertahankan, sehingga musuh-musuhnya akan meninggalkan benteng dan mendatanginya. Dia menghancurkan desa yang terletak di bawah benteng, dan dia juga mulai membakar ladang di sekitarnya. Dia bahkan menempatkan kampnya cukup dekat dengan dinding kastil, sehingga Rankin akan mempertimbangkan serangan mendadak. Sementara itu, dia mengerahkan artileri agar terlihat seperti pengepungan standar dan kemudian menunggu. Benar saja, musuh-musuhnya melancarkan serangan balik, tetapi dapat dikalahkan oleh pasukan sang adipati. Orang-orang Richard kemudian dapat memaksa masuk ke kastil, dan setelah 3 hari penjarahan dan penghancuran, Rankin menyerah. Ini adalah kemenangan yang sangat penting, sehingga setelah mendengarnya, bangsawan pemberontak lainnya memutuskan bahwa pertarungan itu tidak layak untuk dilanjutkan, dan akhirnya meletakkan senjata mereka di depan Richard yang bergelar Duke of Aquitaine. Kedamaian di seluruh negeri tidak berlangsung lama. Banyak sejarawan pada waktu itu semuanya mengatakan bahwa Richard adalah orang yang kejam, yang menindas rakyatnya dengan tuntutan yang tidak dapat dibenarkan dan rezim kekerasan. Semua bangsawan membencinya, sehingga mereka bersatu untuk mencoba mengusirnya dari wilayah tersebut, dan bahkan meminta bantuan Philip II dari Prancis. Akhirnya Raja Henry turun tangan, dan dia memerintahkan Henry Muda untuk ikut juga. Dia mendengarkan para bangsawan setempat. Sekali lagi penulis sejarah Roger dari Houghton memberikan laporan paling rinci. Dia mengatakan bahwa para baron atau bangsawan mengeluh bahwa Richard mengambil istri dan anak perempuan mereka dengan paksa untuk memuaskan nafsunya sendiri, dan bahwa ketika dia selesai dengan mereka, dia memberikannya kepada tentaranya. Kita tidak tahu apakah tuduhan seperti itu benar, sebab Raja Henry sendiri tidak melihat ada yang salah dengan mereka. Mungkin saja ayah dan anak tidak ada bedanya. Dia menaklukkan pemberontakan pada tahun 1182. Setelah itu, dia kembali ke Inggris. Namun para bangsawan melihat kesempatan lain. Meskipun Richard dan Raja Henry tua tidak dapat diajak berdiskusi, mungkin mereka dapat mengajukan banding kepada Henry Muda. Hampir 1 dekade setelah pemberontakannya yang gagal telah berlalu, dan Henry Muda masih tidak memiliki tanah untuk diklaim sebagai miliknya. Sementara adiknya yaitu Geoffrey memiliki Britani, sedangkan Richard memiliki Aquitaine. Tentu saja ketika ayahnya meninggal, dia akan mengklaim seluruh Inggris. Tetapi Henry Muda tidak sabar. Ketika para baron atau bangsawan Prancis berjanji, mereka akan mengenalinya sebagai adipati baru. Gagasan untuk menyerang Aquitaine tertanam kuat di kepalanya. Yang dia butuhkan hanyalah alasan yang kuat yang bisa menenangkan ayahnya. Alasan itu datang dalam bentuk sebuah kastil yang terletak di perbatasan antara tanah Richard dan Raja Henry. Sebuah kastil yang menghabiskan waktu untuk perbaikan dan juga akan memperkuat kedudukan Richard. Henry Muda menginginkannya, dan Raja memerintahkan Adipati Aquitaine untuk memberikannya kepada saudaranya sebagai penghormatan. Richard menolak dan melakukan perlawanan untuk mempertahankan tanahnya dengan bantuan banyak bangsawan Aquitaine. Adik Henry Muda dan juga kakak Richard yaitu Geoffrey bergabung dengan Henry Muda
untuk melakukan invasi terhadap Richard. Meski pada awalnya dia mencoba untuk tetap netral, Raja Henry yang lebih tua akhirnya berpihak pada Richard. Meski begitu, perang tidak menguntungkan mereka. Henry sang raja muda bersiap untuk menang, tetapi dia tiba-tiba jatuh sakit dan pada tanggal 11 Juni tahun 1183 dia meninggal karena disentri. Dan hal ini menandai berakhirnya pemberontakan dan Richard sekarang adalah pewaris tahta. Saudaranya yang lain yaitu Geoffrey juga meninggal pada tahun 1186. Diduga karena diinjak-injak selama turnamen jousting, yaitu suatu olahraga atletik di mana pesertanya naik di atas kuda sambil membawa tongkat untuk menyerang lawannya yang sama-sama naik kuda. Biasanya lawan yang jatuh dari atas kuda akan dianggap kalah. Sekarang hanya ada satu saudara laki-laki yang masih tersisa dan yang termuda dari semuanya, yaitu John, yang sejauh ini tidak mengambil bagian dari intrik politik dan militer keluarganya. Penulis sejarah kontemporer mengklaim bahwa John adalah anak kesayangan ayahnya. Tidak terlalu sulit untuk membayangkan bagaimana dia adalah satu-satunya putra Raja Henry yang tidak mengangkat pedangnya untuk melawannya. Karena Richard sekarang sudah siap untuk memerintah Inggris dan wilayah lain seperti Anjou dan Normandia, Raja Henry ingin dia memberikan Kadipaten Aquitaine kepada John, putra bungsu sekaligus putra kesayangannya. Richard menolak karena Aquitaine adalah wilayah yang paling dia pedulikan, bahkan mungkin satu-satunya yang benar-benar dia pedulikan. Untuk sementara, sepertinya akan ada perang lagi antara Plantagenet. Tetapi Henry memiliki kartu as di lengan bajunya. Dia akhirnya membebaskan istrinya, yaitu Eleanor dari Aquitaine, dari penjara. Eleanor kembali ke tanah airnya, di mana dia masih menjadi penguasa yang sah di Aquitaine. Lagi pula, orang-orang Aquitaine lebih suka aturan Eleanor dibandingkan aturan Richard yang keras dan penuh penindasan terhadap orang-orang Aquitaine. Sehingga sering timbul pemberontakan karena aturan kerasnya saat Eleanor tidak ada. Dan Richard yang masih memiliki kasih sayang yang besar terhadap ibunya, rela menyerahkan semua kekuasaan. Namun ia menemukan sekutu baru, yaitu Raja Philip II dari Prancis, yang juga dikenal sebagai Philip Augustus, yang dinobatkan setelah ayahnya Louis VII meninggal. Ada ketegangan antara Henry dan Philip atas pernikahan yang gagal, dan hubungan mereka meningkat menjadi kekerasan. Richard secara resmi memberi penghormatan kepada Philip dan memihaknya untuk melawan ayahnya. Duo itu menang, dan pada saat yang sama, Raja Henry jatuh sakit parah. Setelah dia dikalahkan, Raja Henry terpaksa mengakui Richard sebagai pewaris tunggal. Raja Henry kemudian meninggal 2 hari kemudian pada tanggal 6 Juli tahun 1189. Raja Henry II adalah salah satu raja abad pertengahan yang hebat pada zaman abad itu, dan Richard akan memiliki tugas yang besar ke depannya dalam hal mempertahankan tanah luas yang telah dicapai oleh ayahnya. Tetapi dunia akan segera melihat bahwa Richard sangatlah jauh berbeda dengan ayahnya, yang terikat oleh ideologi kesatria dan keberanian yang diindoktrinasi dalam dirinya selama masa kecilnya. Pemerintahannya akan kurang fokus pada perang dunia raja dan bangsawan, dan lebih fokus pada perang di Tanah Suci. Setelah kematian ayahnya, Richard pergi ke Inggris pada bulan Agustus, dan pada tanggal 3 September tahun 1189, dalam penobatan yang megah, ia dimahkotai sebagai Raja Richard I di Inggris. Hanya 5 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-32. Richard mungkin adalah raja baru, tetapi dia tidak mempunyai banyak waktu untuk menyibukkan diri dengan hal-hal untuk menjalankan kerajaannya. Dia harus melakukan perang salib. Sejak tahun 1187,
Ketika Sultan Saladin pendiri dinasti Ayyubiyah telah merebut Yerusalem, Paus telah menyerukan kekuatan Eropa untuk memulai perang salib baru dan merebut kembali tanah suci. Ada 3 kekuatan yang terlibat dalam perang salib, yaitu Inggris dan Prancis yang dipimpin oleh Richard dan Philip, dan Kekaisaran Romawi Suci yang dipimpin oleh Frederick I atau Frederick Barbarossa. Tentu saja ada pengikut, seperti pasukan Hongaria yang dipimpin oleh Pangeran Gesa dan pasukan Austria yang dipimpin oleh Adipati Leopold V. Raja Henry II sebenarnya adalah orang yang berjanji untuk mengabdi pada perang salib atau mengambil salib, sebagaimana adanya dipanggil. Tapi dia tidak begitu antusias tentang penyebabnya. Dia sudah tua dan lemah dan memiliki banyak hal di rumah yang perlu dikhawatirkan. Tetapi opini publik akhirnya menekannya untuk bergabung. Richard melakukan perang salib. Baginya tidak melakukannya karena kewajiban seperti yang ayahnya lakukan. Kita tidak bisa mengatakan betapa salehnya dia, tetapi dia adalah seorang prajurit yang mencari pertempuran. Dan saat itu, tidak ada perjuangan yang lebih besar daripada keinginannya untuk mengalahkan Sultan Saladin dan merebut kembali Yerusalem. Dia tampaknya memiliki semacam pengalaman religius dalam perjalanan ke Tanah Suci dan dikuasai oleh kebutuhan untuk mengakui dosa-dosanya dan meninggalkan kejahatannya. Dia memanggil semua uskup dan menelanjangi dirinya berlutut di depan mereka dan mulai mencambuk dirinya sendiri dengan cambuk. Namun sebelum dia melakukan obsesinya untuk melakukan perang salib dengan mengalahkan Sultan Saladin dan merebut kembali Yerusalem, Richard membutuhkan uang untuk dikumpulkan guna memperlengkapi pasukan untuk perang salibnya. Sebelum kematiannya, ayahnya memberlakukan pajak baru yang disebut Aid of 1188 atau lebih dikenal sebagai Persepuluhan Saladin, seperti yang dilakukan Philip dari Prancis. Raja Richard juga mulai menjual jabatan-jabatan resmi dan hak istimewa lainnya, sementara juga memaksa mereka yang telah memegang gelar tersebut dengan membayar sejumlah uang untuk mempertahankan gelarnya. Richard tidak terlalu peduli dengan mereka karena sering dikatakan bahwa dia memandang Inggris bukan sebagai kerajaan, tetapi sebagai sumber uang dan tentara. Menurut legenda, ketika seseorang mengeluh tentang skema baru raja menghasilkan uang, dia menyatakan bahwa dia akan menjual London sendiri jika dia bisa menemukan pembeli. Richard berangkat ke perang salib pada musim panas tahun 1190, ditemani oleh Philip Augustus yang memimpin tentara Prancis. Perhentian pertamanya adalah di Sisilia, di mana Richard berusaha menyelesaikan masalah yang tidak ada kaitannya dengan perang salib. Diceritakan, pada tahun sebelumnya, Raja William dari Sisilia telah meninggal, dan sepupunya yang bernama Tancred menggantikannya menjadi raja baru. Tancred juga memenjarakan janda William dan tidak memberikan warisannya. Kebetulan janda itu, yaitu Ratu Joan dari Sisilia, adalah saudara perempuan Richard. Tidak mengherankan, Raja Inggris menuntut agar saudara perempuannya dibebaskan dan diberikan warisannya. Tancred menolak, sehingga Richard menangkap dan menjarah ibu kota Messina. Akhirnya kedua raja menandatangani sebuah perjanjian, dan ini paling menonjol karena mendorong Richard untuk menunjuk seorang ahli waris. Richard tidak menunjuk adiknya John sebagai pewarisnya, tetapi Arthur dari Britani, satu-satunya putra dari saudara laki-lakinya yang telah meninggal, yaitu Geoffrey, yang harus menikahi salah satu putri Raja Tancred. Berbicara tentang pernikahan, Richard sendiri membutuhkan seorang ratu. Dan ketika dia berada di Sisilia, tunangannya tiba. Dia adalah Berengaria, putri Raja Sancho yang bijaksana dari Nevara. Hal ini menyebabkan masalah dengan sekutu Perancisnya. Teman-teman mungkin ingat, saya sebelumnya menyebutkan bahwa Raja Philip dari Prancis dan Raja Henry II dari Inggris berselisih karena pernikahan yang gagal.
Pernikahan itu seharusnya antara Richard dan saudara tiri Philip, yaitu Alice. Hal itu sudah diatur ketika keduanya masih anak-anak, dan Alice datang untuk tinggal di istana Henry sampai dia dewasa. Namun, baik Henry maupun Richard terus menunda pernikahan. Menurut rumor nakal, Henry telah mengambil Alice sebagai wanita simpanannya, dan Richard tahu hal ini dan tidak mau menikahinya lagi. Akhirnya Philip dan Richard berhasil mencapai penyelesaiannya, dan akhirnya memutuskan pernikahan. Tetapi keduanya meninggalkan Sisilia pada waktu yang berbeda. Richard berangkat dengan armadanya melintasi Mediterania pada bulan April tahun 1191. Namun dia menghadapi badai yang besar yang menghancurkan beberapa kapalnya. Kapal yang membawa saudara perempuannya dan calon istrinya karam di Siprus, di mana mereka ditawan oleh Isaac Komnenos, seorang tiran yang memerintah pulau itu. Richard berhasil membebaskan Joan dan Berengaria, tetapi Komnenos menolak mengembalikan harta karun besar yang juga di atas kapal. Jelas dia merasa percaya diri dengan posisinya, tetapi takdir menentangnya. Richard menginvasi Siprus dan berhasil menaklukkannya. Dia tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, ditambah semua barang yang dia jarah di atasnya, tetapi dia kemudian menjual Siprus kepada Guy dari Lusignan, mantan Raja Yerusalem. Saat berada di Siprus, Richard menikahi Berengaria dan ratu baru kembali ke rumah asalnya. Dia dikenal sebagai Ratu Inggris yang tidak pernah menginjakkan kaki di negara ini, karena diyakini dia tidak pernah mengunjungi Inggris. Meskipun ada kemungkinan dia melakukannya setelah kematian Richard. Keduanya tidak pernah memiliki anak, meskipun Richard memang ayah dari anak haram yang bernama Philip dari Cognac, yang ibunya masih tetap menjadi misteri. Setelah semua jalan memutar dan gangguan selesai, Richard akhirnya tiba di Tanah Suci pada musim panas tahun 1191. Kota pelabuhan Acre adalah target pertama tentara salib, dan kota itu jatuh dengan mudah. Faktanya, masalah utama Richard selama perang salib ini bukanlah musuh, melainkan sekutunya. Dia dan Philip sudah keluar, tidak hanya atas apa yang terjadi sebelumnya, tetapi karena Raja Prancis juga menginginkan setengah dari Siprus. Ketika Philip jatuh sakit, dia memutuskan untuk kembali ke rumah setelah jatuhnya Acre. Lalu ada Kekaisaran Romawi Suci dan pengikutnya. Raja Frederick Barbarossa sebenarnya sudah mati pada saat ini dengan cara yang tidak terlalu bermartabat. Dia tidak meninggal pada pertempuran yang mulia, melainkan dia meninggal karena tenggelam menyeberangi sungai Seilep di Turki. Beberapa sumber mengatakan bahwa raja tua itu mencoba melawan arus sendirian, tetapi yang lain menyebutkan bahwa dia terlempar dari kudanya dan dia terlalu lemah dan baju besinya terlalu berat untuk dia bangun lagi. Bagaimanapun, kematiannya menyebabkan banyak tentara Jerman kembali ke rumah dan meninggalkan Duke Leopold dari Austria yang bertanggung jawab. Leopold dan Richard tidak akur, dan yang terakhir sangat menghina. Ketika Adipati menggantungkan panji-panjinya bersama bendera Inggris dan Prancis setelah pertempuran di Acre. Richard merasa bahwa sebagai bawahan Leopold bersikap arogan, sehingga panji Austria dirobohkan. Sebagai balasannya, Adipati membawa anak buahnya dan pulang. Perang salib berlangsung selama 1 tahun lagi. Richard memiliki keberhasilan lain, terutama di pertempuran Arsuf, di mana dia mencetak kemenangan yang menentukan, meskipun terkejut dan kalah jumlah. Ini mungkin kemenangan terbesar Richard, dan memungkinkan dia untuk merebut kembali kota Java. Richard sekarang berada di atas angin melawan Saladin. Tetapi sekali lagi, dia menghadapi masalah dari kubunya sendiri. Banyak pria mulai bosan dengan pertarungan, dan tentara Prancis yang ditinggalkan Philip menolak untuk mematuhinya lagi. Selanjutnya, laporan yang mengganggu dari rumah mengatakan bahwa saudaranya John sedang bermain untuk tahta.
Untuk melengkapi semua ini, Richard jatuh sakit karena penyakit kudis. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, raja yang terobsesi perang bertindak praktis. Dia menyimpulkan bahwa dia tidak akan bisa mempertahankan Yerusalem. Jadi dia membuka pembicaraan damai. Pada tanggal 2 September tahun 1192, Richard dan Saladin menandatangani perjanjian di Jaffa. Tentara salib Kristen tidak mendapatkan banyak, tetapi itu adalah yang terbaik yang bisa mereka harapkan dalam situasi tersebut. Jelas, tujuan utama mereka untuk merebut kembali Yerusalem telah gagal. Tetapi perjanjian itu menjamin gencatan senjata 3 tahun antara kedua belah pihak, memungkinkan tentara salib untuk menjaga Aisri, ditambah sebagian kecil dari garis pantai, dan menjanjikan perjalanan yang aman bagi para peziarah Kristen. Richard perlu kembali ke Inggris, tetapi berhati-hati untuk bepergian ke wilayah Philip, karena pada saat itu, keduanya secara terbuka saling bermusuhan. Dia berlayar ke Laut Adriatik, tetapi kapalnya terdampar di Venice. Saat melewati Wina, pengiringnya ditemukan dan ditangkap oleh Duke Leopold yang juga memiliki banyak permusuhan dengan Raja Inggris. Dia menyerahkannya kepada Kaisar Romawi Suci baru, yaitu Henry VI, yang memenjarakan Richard dan meminta tebusan yang sangat besar untuk pembebasannya. John tentu saja tidak tertarik untuk membebaskan saudaranya, tetapi ibunya, Eleanor, segera mulai mengumpulkan uang. Dia melakukan ini tentu saja dengan membebani semua orang dan menyita harta serta properti. Setelah lebih dari 1 tahun di penjara, Richard dibebaskan pada tahun 1194. Dia kembali ke Inggris, di mana dia dimahkotai lagi untuk lebih menetapkan dia sebagai raja. Dalam langkah yang agak aneh, Richard tidak hanya memaafkan saudaranya John karena memberontak, tetapi juga mengangkatnya sebagai ahli waris barunya. Mungkin Richard hanya ingin menenangkan keadaan di Inggris agar dia memfokuskan kembali perhatiannya. Dia sudah siap pergi ke medan perang lagi, kali ini melawan Perancis. Selama penahanannya, Philip telah menaklukkan Normandia dan Richard ingin mendapatkannya kembali. Raja Richard meninggalkan Inggris kurang dari 1 bulan. Setelah penobatan keduanya, tidak pernah kembali lagi. Dia memerintah selama 5 tahun lagi, tetapi dia menghabiskan seluruh waktunya berperang dengan Philip. Hanya terganggu oleh gencatan senjata sesekali. Pencapaian puncak Richard saat itu adalah pembangunan Château Jaillat, sebuah kastil baru yang dianggap sebagai mahakarya pada masanya. Mungkin cocok bagi seorang pria yang begitu terobsesi dengan peperangan. Kematian Raja Richard tidak datang melawan musuh perkasa seperti Saladin dan Philip, melainkan saat melawan beberapa petani Perancis. Dia menekan pemberontakan kecil di wilayah yang disebut Limousin dan telah mengepung sebuah kastil yang sederhana yang bernama Caylus-Cybrol. Ketika itu, Richard sedang berpatroli di sekeliling dan sedang memeriksa anak buahnya. Dan tiba-tiba, sebuah anak panah melesat mengenai bahunya dan tepat menancap di bawah leher. Richard segera dibawa ke tendanya, di mana dia jatuh pingsan. Lukanya tidak dirawat dengan baik dan berkembang menjadi bernanah. Menurut kronik Roger dari Hovden, penembak panahnya adalah seorang anak laki-laki yang bernama Bertrand, yang ayah dan saudara laki-lakinya dibunuh oleh Richard. Raja diduga menunjukkan belas kasihan dan memerintahkan agar bocah itu dibebaskan dan diberi uang 100 siling. Tidak jelas apakah perintahnya diikuti, karena beberapa sumber mengklaim bahwa petugas raja menggantung Bertrand bersama orang lain di kastil. Raja Richard I meninggal 2 minggu kemudian, pada tanggal 6 April tahun 1199, dan dimakamkan di samping ibunya. Seperti disebutkan dalam batu nisan tertulis, singa dibunuh oleh semut. Raja Richard I adalah salah satu raja Inggris terbesar yang memerintah Inggris, terutama karena sifatnya yang berani dan juga prestasi militer dan politiknya yang hebat.
Julukannya adalah Lionheart atau hati singa atau Corodalion dalam bahasa Prancis, dan sudah digunakan selama hidupnya untuk menggambarkan dia dan masih digunakan sampai saat ini. Tidak ada keraguan bahwa Richard adalah seorang pejuang yang spektakuler dan keberanian prestasi militernya tidak boleh diremehkan. Dia adalah kekuatan mutlak yang patut diperhitungkan dan dia sangat dihormati pada masanya sebagai pemimpin. Bagaimana menurut teman-teman? Setuju atau tidak jika kita mempunyai seorang raja seperti Raja Richard ini yang hobinya suka berperang dan tidak mengurusi rakyatnya? Seperti biasa, saya sudah tidak sabar menunggu komentar dari teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada yang kurang dalam materi penyampaian saya ini tentang cerita hari ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.